Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu metode didaktik dogmatik. Untuk itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Meliati Kalimandang. Nama saya Jessica Laura Tangela. Nama saya Marta Pedinama. Nama saya Jackson Daltema. Nama saya Cornelius Koparihi. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang metodologi teologi dalam Perjanjian Lama, yang dimana kita akan memakai metode didaktik dan dogmatik. Namun sebelum itu kita akan mencari tahu metodologi teologi dalam Perjanjian Lama itu seperti apa. Nah, metodologi teologi dalam Perjanjian Lama ini dibahas secara terperinci bagaimana ajaran-ajaran Alkitab dan bahkan ajaran-ajaran dalam gereja dibahas secara terperinci atau secara mendalam dalam makna tersebut. Dan sekarang kita akan belajar tentang pengertian metode didaktik dan dogmatik. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu didaktik dan dogmatik? Mari kita bahas secara bersama-sama. Jadi, metode didaktik ini dalam konteks teologi Perjanjian Lama merujuk pada pendekatan yang berfokus pada bagaimana teks-teks Perjanjian Lama diajarkan dan dipahami. Artinya bahwa ini metode didaktik ini berfokus pada bagaimana teks-teks dalam Perjanjian Lama dibahas secara terperinci atau supaya bisa dipahami. Jadi metode ini juga menekankan pada aspek praktis dan implikatif dalam teks-teks tersebut. Dan juga metode ini dibahas secara supaya bisa dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita belajar tentang teologi dogmatik. Jadi teologi dogmatik ini adalah ilmu yang mempelajari dogma atau ajaran resmi gereja. Dan kalau berbicara tentang hal ini bukan hanya berbicara tentang ajaran Alkitab seperti yang saya bilang tadi, tetapi juga berbicara tentang ajaran-ajaran yang berada dalam gereja tersebut. Oke, teman-teman, jadi gabungan dari dua metode ini antara didaktik dan dogmatik, dia berbicara tentang bagaimana ajaran-ajaran dalam Alkitab dan ajaran-ajaran dalam gereja berkaitan erat, di mana dalam ajaran Alkitab dan bahkan ajaran gereja berbicara tiga hal. Yang pertama, ajaran tentang Allah. Yang kedua, berbicara tentang manusia. Dan yang ketiga, berbicara tentang keselamatan. Nah, teman-teman, sekarang kita pindah pada slide yang berikutnya yang berbicara tentang tokoh-tokoh dalam metode didaktik dan dogmatik. Jadi, dalam metode ini ada beberapa tokoh yang berkontribusi dalam membangun metode ini. Contohnya dalam slide ini adalah beberapa tokoh yang berkontribusi dalam membangun metode ini. Dan juga ada salah satu tokoh yang memang menjadi hal yang sangat penting dalam berkontribusi dalam metode ini, yaitu ada Gerhard. Dia mengatakan bahwa semua isi teks itu dia berisi naratif dan historis, yang artinya bahwa setiap isi dari semua teks itu mempunyai fakta yang real atau tidak bisa diubah satupun. Yang artinya bahwa semua isi dalam teks itu saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Teman-teman, setelah kita berbicara tentang tokoh-tokoh dalam metode didaktik dan dogmatik, sekarang kita akan berpindah, yaitu kita belajar tentang prinsip dan cara kerja dari metode tersebut. Yang pertama, analisis teks. Kalau kita berbicara tentang analisis teks, teman-teman, berarti kita mencari tahu tentang historis dan budaya dari teks tersebut. Yang artian bahwa ketika kita menggali satu teks, berarti kita akan mencari tahu historis dan budaya yang dianut pada saat itu. Kedua, kita akan belajar tentang interpretasi dogmatik. Kalau kita berbicara tentang interpretasi dogmatik, berarti kita berbicara tentang tafsiran dogmatik. Yang artian bahwa semua tafsiran makna-makna yang kita dapatkan, kita bisa kaitkan dalam ajaran dogmatik. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu aplikasi praktis. Nah, ketika kita sudah mempelajari tentang analisis, tafsiran, dan sekarang kita masuk dalam aplikasi praktis, yang mana setiap makna, setiap teks, dan setiap tafsiran yang kita sudah dapatkan, kita bisa kaitkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, atau kita bisa tarik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan sekarang kita pindah pada slide yang berikutnya. Kita akan belajar tentang skema atau pola dalam metode didaktik dan dogmatik. Nah, dalam metode ini kami mendapatkan 3
pola. Yang pertama, pengantar teks. Yang kedua, analisis teologis. Yang ketiga, refleksi praktis. Nah, mari kita cari tahu makna dari ketiga pola ini. Yang pertama, pengantar teks. Pengantar teks berarti kita mencari tahu setiap teks-teks dalam Alkitab, bagaimana kita mencari tahu latar belakang, bagaimana kita mencari tahu historis, budaya, dan sebagainya. Oke. Dan yang kedua, skema atau pola yang kedua adalah analisis teologis. Kalau kita berbicara tentang analisis teologis, berarti kita berbicara tentang setiap ajaran-ajaran atau makna-makna dalam teks yang kita dapatkan atau yang kita sudah gali, kita bisa kaitkan itu dalam dogma-dogma atau ajaran-ajaran gereja, dan bukan hanya sekedar ajaran dogma, tetapi bisa dikaitkan dalam ajaran-ajaran gereja. Sekarang yang ketiga, refleksi praktis. Ini bukanlah suatu bahasa yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi praktis yang artian bahwa setiap makna atau setiap hal yang kita dapatkan dalam teks-teks yang sudah kita gali bisa kita tarik dalam konteks kontemporer saat ini. Konteks kontemporer yang saya maksud ialah bahwa setiap teks atau makna yang kita dapatkan bisa kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, bukan masa lalu tetapi masa sekarang ini. Nah, teman-teman semua perlu teman-teman ketahui bahwa dalam metode didaktik dan dogmatik bukan hanya berbicara tentang kelebihannya dia, tetapi ada kekurangan dan kelebihan dalam metode ini. Yang pertama kita bahas adalah kelebihan. Nah, metode ini dapat menyampaikan dengan terstruktur di dalam sebuah metode yang digunakan. Jadi kelebihan dari metode ini, dia bisa menyampaikan dengan terstruktur atau terperinci di dalam semua teks tersebut. Dan juga dalam metode ini kita bisa memahami atau memakai metode ini seperti dalam antropologi, soteriologi, dan melengkapi metode didaktik dan dogmatik. Artinya kelebihan dari metode ini bisa kita pakai dalam menggali sebuah teks, di mana kita bisa menggali itu secara terperinci dan bahkan terstruktur. Nah, setelah kita berbicara tentang kelebihan dari metode ini, ternyata dari metode ini juga ada kelemahannya. Nah, apa kira-kira kelemahan dari metode ini? Nah, yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari metode ini ialah metode ini hanya berfokus pada satu tujuan dari semua metode lain, sehingga para pembaca juga sangat sulit untuk menemukan ide-ide yang baru yang dalam metode-metode ini. Artinya bahwa dalam metode ini yang menjadi hambatan atau yang menjadi kelemahan dari metode ini ialah dia hanya membahas satu tujuan, dan sehingga daripada itu setiap pembaca itu sulit untuk menemukan ide-ide baru dalam menggali suatu teks. Nah, semua materi yang saya bagikan tadi mengenai metode didaktik dan dogmatik, ada juga contoh ketika kita menggali suatu teks. Yang pertama ada salah satu contoh penerapan metode ini dapat dilihat dalam penafsiran kitab Keluaran. Nah, di mana analisis perjanjian Allah dengan Israel dihubungkan dengan tema keselamatan. Seperti yang saya bilang tadi, metode didaktik dan dogmatik ini bukan hanya berbicara tiga hal. Yang pertama manusia, kedua Allah, ketiga keselamatan. Seperti contoh yang saya paparkan di depan ini, dia berbicara tentang tema keselamatan dan kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya. Ini menunjukkan bagaimana ajaran perjanjian lama tetap relevan bagi kehidupan manusia saat ini.